Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana setelah lihat tadi? Enggak ya? Kan belum jadi ya yang itu ya. Belum ada kepastian ya. Ya. Udah ada kepastian belum? Belum. Iya Kak, belum. Belum ada kepastian ya. Ya udah nggak apa tungguin aja. BTW nggak muncul ya? Nah, ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya? Ya silogisme dulu kali ya. Nah, ini kan di sini apa namanya? Ada silogisme gini. Ini soal SNMPTN tahun 2009 ya. Yaitu lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu kamar mandi. Lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di kamar mandi gitu ya. Betul ya? Terus di situ juga ada keterangan di bawahnya lagi, lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Maka simpulan yang tepat tentang lampu di kamar mandi itu apa? Gitu ya. Jadi simpulan yang tepat tentang lampu di kamar mandi. Jadi yang tanya itu adalah lampu kamar mandi. Kan tadi kan lampu di teras ya. Itu kan lebih terang daripada lampu di kamar mandi gitu kan. Ya kan? Nah, terus kita disuruh tanya, nah kata dia kan gini ya, kalau lampu yang lebih terang, maka dia itu lebih tahan lama gitu ya. Lebih tahan lama dan lebih mahal. Ya. Ini kan kalau lebih terang ya. Ini kan kalau kita balik kan berarti kan lampu kamar mandi kan pasti lebih redup ya daripada lampu yang ada di teras rumah. Berarti kebalikannya kalau lampu kamar mandi itu. Berarti kalau lampu kamar mandi itu pasti nggak tahan lama gitu ya. Tidak lebih tahan lama, pasti tidak lebih tahan lama. Lampu kamar mandi ya tidak lebih dari tahan lama. Terus juga dia itu ya apa lebih murah gitu ya. Kan dibalik logikanya. Jadi logikanya dibalik gitu. Pertama lebih terang. Kalau lebih terang berarti kan pasti lebih tahan lama. Kalau apa lebih redup berarti apa tidak lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Ini kan ada argumen satu, ada argumen dua gitu ya. Ada yang pertama dan ada yang kedua. Nah, berarti kan kalau lampu kamar mandi ini kan tidak lebih tahan lama dan juga pasti lebih murah gitu ya. Gitu. Atau tidak lebih mahal. Bahasanya tidak lebih mahal. Gitu. Tidak lebih mahal. Berarti kan jawabannya yang mana? Yang ini. C. Yang C ya. C. Betul. Jadi lampu ya gitulah ya. Jadi sebenarnya ini gampang sebenarnya sih. Kalau menurut saya sih gampang. Jadi ya apa sih? Kita bahas aja ya yang ini ya. Nah, sekarang coba ya kita uji nih. Sekarang bukan saya yang jawab, coba kalau kalian jawab gimana? Coba nomor ini ya. 26 coba. Nih, 26 nih. Nih, 26. Ini gimana menurut kalian caranya? Atau jawabannya gimana kalau nomor 6 itu? Ifta, Bijak, Fahmi, terus Anissa mau jawab? Nomor 26. Bentar. Iya, iya. E. Ya sama. Yang E ya. Yang Jadi kan di akhir pekan itu kan keluarga Sumadi itu kan selalu pergi berwisata. Berarti yang tidak selalu pergi berwisata berarti salah. Gitu ya. Karena selalu kalau kita menyimpulkan sesuatu itu kontra dengan apa ya argumennya atau dengan apa ya namanya itu ya, bukan argumen, dengan premisnya, maka kita kesimpulan kita salah gitu. Nah kan di akhir pekan kan keluarga Sumadi kan selalu pergi berwisata. Tapi tidak semua tempat wisata dikunjungi terletak di luar kota. Berarti kan kalau keluarga Sumadi ini berwisata, berarti ada tempat wisata yang itu letaknya bukan di luar kota gitu ya. Berarti kan dia selalu pergi berwisata dan
dia itu nggak selalu luar kota, juga nggak selalu dalam kota gitu. Jadi istilahnya part gitu ya. Jadi kan kalau ini kan ya, nah ini kan nomor 26 ini kan sebenarnya kan ini kan ada logika eksistensial gitu ya. Logika existence. Jadi ada logika semua dan ada logika ada gitu ya, atau sebagian. Nah, gini. Berarti kan gini ya, kalau logika semua, misalkan semua A adalah B gitu ya. Nah, berarti nanti A sama B ini berarti kan gini, kedudukannya A itu berarti ada di bawah B gitu ya. Jadi semua anggota A pasti adalah B gitu. Kan semua A adalah B. Nah, tapi kalau tidak semua A adalah B gitu ya. Kalau tidak semua A adalah B, tidak semua A adalah B, maka tidak semua ini kita bisa ganti. Jadi ada anggota A yang adalah B. Tapi kalau kita bilang ada anggota A yang bukan B itu juga benar. Ini ekuivalen gitu bentuk. Jika ada anggota A yang bukan anggota B juga benar. Gitu. Ada anggota A yang adalah anggota B, juga ada anggota A yang bukan anggota B. Gitu Kak, ya. ada sama sebagian sama gak? Sama. Kalau yang pernah saya tahu sih sama. Jadi sebagian itu sama. Tidak semua A adalah B. Berarti kan sebagiannya itu adalah A, sebagiannya itu adalah B, sebagiannya lagi adalah si bukan B gitu. Logika sebagian tuh gitu. Jadi sebagian itu bisa, kalau misalkan ada sebagian A sama dengan B, maka boleh juga sebagian A tidak sama dengan B gitu. Jadi dibagi dua gitu. Gitu. Berarti kalau tidak semua A adalah B, berarti ada bagian A yang adalah bagian B. Kalau logika tidak semua kan gini ya. Kan kalau logika semua, kalau semua A adalah B, maka A itu berada dalam B. Kalau kita bikin diagram Venn gitu ya, kalau ini semestanya, ini ada B, bawahnya pasti ada A. Tapi kalau tidak semua A adalah B, maka diagram Venn itu gini. Ini ada A, ini ada B. Nah, ini adalah tidak semua A adalah B. Berarti dia itu merujuk pada sini nih. Lalu ya, bacaan dulu ya.
Iya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita buat diagram Venn, antara semua A adalah B sama tidak semua A adalah B, itu tuh ada perbedaan. Kalau semua A adalah B, maka semua anggota A itu masuk dalam B gitu ya. Istilahnya kan ini kan ada himpunan B nih, yang apa yang kita gambar biru yang B ini. Di dalamnya ada A gitu ya. Misalkan semua semua apa ya? Misalkan ini, semua mamalia adalah hewan. Nah, berarti mamalia ini berarti adalah anggotanya hewan gitu ya. Nggak ada mamalia yang itu bukan anggotanya hewan gitu ya. Kalau misalkan ada citah itu masuk mamalia, maka citah itu masuk hewan. Nggak boleh citah itu bukan hewan, itu adalah itu melanggar logika itu sendiri gitu. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini ada logika juga nih, yaitu tidak semua A adalah B. Berarti tidak semua A adalah B ini sebenarnya merujuk kemana sih? Nah, sebenarnya kalau tidak semua A adalah B, itu tuh merujuk pada ininya nih. Kalau pada diagram Venn, berarti dia merujuk pada sini. Nih. Jadi yang dia itu berarti A, tapi bukan B gitu. Tapi bukan B, gitu ya. Maka di sini nih. Nah, kalau yang tidak semua A adalah B, kalau misalkan ada, berarti kita juga bisa bikin kayak gini. Kalau tidak semua A adalah B, berarti kan ada sebagian yang adalah B gitu. Ada sebagian yang adalah B. Ada sebagian adalah B. Ada sebagian gitu ya. Ada anggota A yang merupakan B. Nah, berarti kalau yang ada anggota A adalah B, maka yang di sini nih. Gitu. Yang apa? Istilahnya irisannya gitu. Jadi kan tidak semua A adalah B. Berarti kan tapi tidak mengecualikan ya. Tidak mengecualikan bahwa ada yang anggota A adalah B gitu. Gitu. Misalkan tidak semua apa ya? Tidak semua orang Indonesia adalah laki-laki gitu. Berarti kan ada orang Indonesia yang adalah bukan laki-laki gitu. Misalkan tidak semua negara Asia adalah misalkan tidak semua negara Asia adalah anggota G20. Berarti ada anggota apa negara Asia yang itu termasuk anggota G20. Atau misalkan tidak semua orang Indonesia pernah makan es krim gitu. Berarti ada orang Indonesia yang nggak pernah makan es krim. Ada juga orang Indonesia yang tidak pernah makan es krim. Jadi dibagi dua gitu ya. Jadi kalau tidak semua A adalah B, konsekuensinya adalah berarti ada A yang B, ada juga A yang bukan B gitu. Nah, kalau yang ada A yang sama dengan B, maka itu yang kuning yang ini nih, yang tengah-tengah. Kalau yang ada A yang bukan B, maka yang di ungu ini nih gitu. Bedanya itu logika sebagian dan logika semua, atau logika ada dan logika semua, atau logika apa ya? Ya logika semua gitu. All, menyeluruh gitu. Ada juga yang cuma sebagian gitu. Itu logika. Nah, kalau kalian nggak mau ngejawab soal logika, kita jangan ngebuat premis-premis dunia nyata ya. Maksudnya kita tuh jangan pakai pengetahuan kita di luar soal gitu. Kita pakai pengetahuan kita di dalam soal aja. Gitu. Jangan sampai kita membawa, misalkan di situ ada tulisan misalkan semua bubur adalah enak. Gitu. Terus pengetahuan bawah sadar kita bilang enggak semua bubur enak. Gitu. Nah itu penyebab salahnya di situ. Banyak orang-orang yang itu nggak ngerti cara jawab pertanyaan logika, akhirnya dia itu membawa logika dia dalam dunia nyata. Misalkan semua nasi goreng adalah enak, padahal kan dalam dunia nyata ya nggak semua nasi goreng enak ya betul, tapi kita tuh jangan pakai logika kita, maksudnya jangan pakai data-data dari kita kalau untuk menjawab soal logika. Itu pentingnya sih. Nah, coba deh kalau misalkan yang soal ini deh, nomor 27 coba. Kalau nomor 27 gimana? Gimana kalau nomor 7? Jawabannya apa? Kalau nomor 7. Nomor 27, sorry. Yang ini ya, nomor 27 ya.
Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Simpulan yang tepat untuk tempat hidup kedua ikan adalah ikan C ada di tempat hidup ikan A. Ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Ikan A ada di tempat hidup yang bukan ikan A. Yang dia. Yang mana? Yang D. mana? D, nggak ada hubungannya soalnya dua-duanya. Sebenarnya ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya. Soalnya kan gini, Iya. ini kan air Apa tawar. sifat? Ini air laut kan. Beda dong. Ikan A di air tawar. Ya nggak? Ikan A di air tawar. Kan ikan A itu kan air tawar kan. Air, jangan di sini deh. Gak enak. Kan ikan A itu kan ada di air tawar. Ya kan? Ikan A itu kan ada di air tawar. Ya nggak? Ikan A itu air tawar. Ya nggak? Ikan B itu air laut. Nah, sekarang kalau ikan C ada di tempat hidup ikan A, ikan C. Oh, ikan B sih ikan C. Kalau ikan C ada di ikan di tempat hidupnya ikan A, maka ini salah kan? Kan logikanya di bengkok gitu. Padahal ikan C kan ada di air laut, bukan di air tawar gitu. Maka ini kan salah. Terus ikan C ada di tempat hidup bukan C. Nah, ini malah lawan premisnya gitu kan. Premisnya adalah ikan C hidup di air laut di tempat ikan C. Kenapa ini jawabannya malah bukan ikan C? Berarti kan ini kan salah ya. Nah, terus ini juga melawan premis gitu. Jawaban C juga melawan premis. Ikan A kan hidup di air tawar yang mana ini kan adalah ya tempat hidup si A gitu. Mana mungkin ikan A hidup di tempat yang bukan si A gitu. Maka ini salah. Nah, ini yang E ini malah silang kan. Ikan A hidup tempat C salah. Nah, ini juga salah. Yang benar adalah yang si D kan. Ikan A ada di tempat hidup bukan C. Gitu. Ikan A emang di tempat A bukan di tempat C gitu. Ya beneran lurus logikanya ya. Gitu. Sekarang coba kita lanjut deh. Saya sih pengen lebih banyak kalian yang jawab sih sebenarnya sih. Coba deh kalau yang nomor 28 gimana 28? Yang ini 28 nih. 28. Coba silakan dijawab nomor 28. Nomor 28 coba silakan jawab ya. Setiap anggota A adalah kelompok B. Setiap anggota B adalah kelompok C. Gitu ya. Yang A. Yang mana? Yang A. Yang A. Oke, yang A. Ada jawaban yang lain selain yang A? Soalnya A B dengan C. A dengan C. Gimana? Tadi saya lupa. A sama dengan B. B sama dengan C. Berarti A sama dengan C. Iya, betul. Ya udah kita bahas aja ya nomor 28 ya. Nah, nanti kalian gabung lagi aja ya. Kalau misalkan habis, soalnya ya terbatas. Kita tinggal ngulang lagi dari awal aja gitu. Nomor 28 ya. Nah, nomor 28 ini sebenarnya gampang aja ya. Kan setiap A adalah B gitu ya. Berarti kan kalau kita buat diagram Venn-nya gitu ya. Nggak usah dibuat diagram Venn ya. Setiap anggota A kan adalah B. Nah, setiap A itu adalah anggota B. Nah, setiap anggota B adalah anggota C. Berarti kan setiap anggota A pasti termasuk anggota C gitu kan. Ya enggak? Gitu. Kan setiap anggota A adalah anggota B. Nah, setiap anggota B adalah anggota C. Jadi ada A. A ini adalah anggota B. Anggota B ini adalah anggota C gitu.
Nah kan kalau B-nya dihilangin kan kan jadinya A itu adalah anggotanya C, betul nggak? Kalau kita pakai diagram Venn ya, kayak gitu. Nah sekarang berarti kan setiap anggota A adalah anggota C. Berarti nggak ada anggota A yang bukan anggota C. Nggak mungkin, ya kan? Jawabannya juga nggak mungkin ada anggota A yang bukan anggota C. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Semua anggota A adalah anggota C. Kan berarti kan nggak mungkin ada anggota A yang bukan anggota C. Nggak mungkin A bukan C. Gitu. Sama kayak misalkan 2 sama dengan 2 kali 1. Kan nggak mungkin 2 tidak sama dengan 2 kali 1. Itu kan melanggar premisnya gitu. Kayak gitu ya. Berarti kan nggak mungkin A itu bukan C. Maka jawabannya yang A. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau kita mau buat diagram Venn-nya, kan A anggota B. Berarti kan kalau kita buat diagram Venn-nya gede gitu ya. Kita buat diagram Venn-nya. Ini kan A. Nah, A ini adalah anggota B. Gitu ya. Nah, terus B ini adalah anggotanya C. Gitu kan. Nah, kalau B-nya dihilangin, kan jadinya A itu adalah anggota C kan? Ya enggak? Ya enggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Sorry kalau agak maksa ya, cuma ya gimana dong? Emang begitu kesimpulannya. Kayak gitu. Ya udah kita lanjut ya ke nomor 29 coba. Nomor 29 ya. Ini agak kepotong sih, coba nanti saya buat dulu ya. 29 kepotong gini ya. 29 kepotong, taruh ke sini aja. Nah, ini jawabannya apa? Jawabannya apa coba? Yang ini. Bentar ya Mas ya. Iya, Mas. Yang D bukan. Yang D. D, Kak. Yang mana? Iya. D. Yang D ya. Yang ini ya. Iya. Iya. Ini sih sebenarnya gampang ya. Kan kota A memiliki pantai yang indah. Kalau kota B kan enggak. Nah, pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Berarti kan si A ini karena dia memiliki pantai indah, pasti dia tuh memiliki banyak pengunjung. Sedangkan kota B ini kan nggak punya pantai yang indah. Berarti dia tidak boleh mengharapkan dia punya banyak pengunjung. Berarti kan si kota A itu akan banyak gitu ya. Kan kota A dia punya pantai indah. Nah, kalau pantainya indah, maka dia akan menarik banyak pengunjung gitu kan. Nah, maka nanti si A ini akan memiliki banyak pengunjung. Sedangkan kalau si B, kalau si B gitu ya. Kalau kota B kan nggak punya pantai yang indah, tidak punya kan? Tidak punya pantai indah. Nah, maka dia tidak boleh mengharap dia punya banyak pengunjung gitu. Ini kalau kita mau buat ya, kalau kita mau buat silogismenya, maka gini, jika pantainya indah, maka akan menarik banyak pengunjung gitu. Nah kan kalau berarti kan kota A ini kan kesimpulannya bisa gitu ya. Nah kalau B ini nggak bisa gitu. Gitu. Jika pantai yang indah, nggak sih sebenarnya nggak gitu ya. Pantai indah akan menarik banyak pengunjung. Kan sebabnya kan akan nggak bisa. Bukan itu juga sih sebenarnya sih logikanya. Lebih ke arah nih mah bukan logika yang formal banget ya, cuma logika yang dasar aja. Kalau nomor 30 gimana? Coba. Kalau nomor 30 apa?
Bentar. Yang C bukan? C. Yang C ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Nah, kan gini ya, kan semua siswa kelas X itu dapat berbahasa Inggris gitu ya. Semua siswa X berarti semua siswa X itu bisa berbahasa Inggris. Terus semua siswa X yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Jepang. Jadi ada syarat di sini, ada syaratnya untuk mencapai naik apa? Untuk mencapai ranking 10 besar. Apa syaratnya? Yaitu berbahasa Jepang gitu ya. Nah, kalau syaratnya nggak dipenuhi, maka ya nggak bisa ranking 10 besar gitu ya. Nggak bisa, ini nggak bisa dicapai. Nah, berarti yang tidak dapat berbahasa Jepang ya. Berarti kalau yang tidak dapat berbahasa Jepang, kalau yang enggak ya, kalau ini enggak, kalau dia bukan ranking 10 besar, maka dia itu pasti nggak bisa berbahasa Jepang. Pasti nggak bisa berbahasa Jepang. Nah, dan juga pasti dia itu ya walaupun dia itu nggak bisa bahasa Jepang, tapi dia tuh bisa berbahasa Inggris gitu. Karena kan semua siswa kelas X kan bisa berbahasa Inggris. Oh, Jepang 3A. Kan semua yang berbahasa Jepang kan itu adalah orang yang 10 besar gitu ya. Nah, berarti kalau dia nggak bisa bahasa Jepang, berarti dia itu bukan orang yang 10 besar gitu. Gitu. Nah, tapi walaupun dia nggak 10 besar, itu tetap bisa bahasa Inggris gitu. Karena kenapa? Karena semua siswa X tanpa terkecuali itu bisa bahasa Inggris gitu. Maka ya jawabannya yang mana ya? Yang C ini sih. Kenapa bukan yang B gitu ya? Yang dapat berbahasa Jepang tidak menduduki 10 besar, nggak mungkin. Kan syaratnya untuk bisa 10 besar kan harus bisa bahasa Jepang. Berarti kalau dia sudah memenuhi syaratnya, maka dia harusnya bisa menduduki 10 besar. Maka ini salah. Kenapa bukan yang A yang dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar? Benar. Tapi kan kata dia kan nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, nggak bisa begitu ya kan, semua siswa X terkecuali bisa bahasa Inggris. Maka nggak mungkin kalau di 10 besar di kelas X nggak bisa bahasa Inggris gitu. Salah juga. Yang tidak dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar. Ini salah ya, udah pasti. Syaratnya aja nggak dipenuhi, gimana caranya dia mau jadi 10 besar. Terus kalau yang E itu kan yang didapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar. Ini, nah ini juga salah ini. Ini salah. Ini benar di sini udah benar. Sampai sini udah benar. Cuma sampai sini salah. Oke. Ini juga salah. Maka jawabannya yang C ya. Kayak gitu. Oke, nanti gabung lagi aja ya. Kalau mau lanjut lagi. Nanti kita bahas silogisme. Jangan bukan silogisme. Tapi kita bahas yang nanti ada yang bagian urutan-urutannya. Kayak gitu. Yang agak sulitan dikit nanti kita bahas. Nanti dia tuh kayak gini.